Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila. Saya Dwi Andriani Febiola Putri. Saya Lailatul Al-Hidayah. Saya Imran Sadewo. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Gusfian Yahya sebagai Seklur Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. Tugas geografi dengan guru pembimbing U Dwi Komala Dewi SPD, SMAN 3 Kota Probolinggo. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Sore, waalaikumsalam. Kami perwakilan kelas 12D SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Lailatul Al-Hidayah. Saya Dwi Andriani Febiola Putri. Saya Nur Adila. Saya Imran Sadewo. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai potensi yang dimiliki Desa Pakistaji. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk adik-adik dari SMA 3 Probolinggo kelas 12 ya. Perkenalkan, nama saya Gusfian Yahya. Saya Sekretaris Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. Cukup itu perkenalan dari saya. Monggo silakan dilanjut. Bagaimana kondisi lahan dan iklim yang ada di desa ini, Pak? Untuk lahan dan iklim, lahan di Pakistaji banyak terdapat sawah, pemukiman, dan ladang ya. Kalau iklimnya ya cenderung sama dengan daerah lain di Kota Probolinggo, panas. Kalau angin, kalau bulan apa itu September angin kencing. Kalau musim hujan ya di atas bulan Oktober, November. Apakah sumber daya alam seperti sungai, sawah, dan lain-lain masih dimanfaatkan oleh warga desa? Masih. Sungai masih dimanfaatkan. Sawah juga ada. Terutama di wilayah Pakistaji Utara ini masih luas ya sawah. Bagaimana tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat di desa ini? Untuk pendidikan, alhamdulillah sudah banyak kemajuan daripada 10-20 tahun yang lalu. Untuk keterampilan juga lebih baik. Kebetulan kita di Pemkot itu ada BLK, banyak warga Pakistaji itu yang kursus di BLK sana mendapat keterampilan. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh warga desa? Jenis pekerjaan yang banyak itu informal yang jelas ya. Yang jelas informal, terutama dalam hal mungkin pertanian, pedagang, dan lain sebagainya. Lembaga apa saja yang berperan aktif dalam kegiatan masyarakat? Lembaganya banyak di sini. Ada LPM. LPM ini antara pemerintah dan masyarakat. Juga ada PKK yang sangat aktif. Terus ada KSM, ada Pokmas. Banyak kalau lembaga yang bisa memperdayakan masyarakat. Apakah ada kendala pada infrastruktur desa seperti jalan, saluran air, atau listrik? Alhamdulillah tidak ya, karena jalan di depan itu juga bagus, terus jalan-jalan di desa juga bagus juga. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Apakah masyarakat masih menghadapi masalah sosial seperti kebersihan lingkungan atau kesadaran pendidikan? Kalau kebersihan lingkungan ada sih, sebagian kecil masyarakat tuh yang belum sadar untuk kebersihan lingkungan. Ya contoh untuk membuang sampah sembarangan itu meskipun nggak banyak, ada sedikit. Bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat? Kalau pertanggungjawabannya biasanya kita melalui itu ya, kalau perencanaannya melalui musrenbang. Kalau pertanggungjawabannya nanti kita ada di transparan sekali penggunaannya, bisa diawasi oleh semua lembaga termasuk LSM atau LPM tadi. Jadi masyarakat bisa untuk melihat itu, sangat transparan sekali. Apakah laporan
laporan pembangunan desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? Laporan pembangunan desa disampaikan terbuka masyarakat berupa biasanya ada kalau pas pembangunannya, pas prosesnya itu ada papan ini proyek apa, pembangunan apa itu bisa disaksikan masyarakat. Tapi apakah di sini ada bannernya itu, Pak? Banner apa itu? Papannya, iya, papan pengeluarannya apa aja, dana dari pemerintah dibuat apa saja gitu. Kalau itu kan dakel gitu ya, itu dana kelurahan itu kecamatan biasanya yang mengelola, kan melalui Pokmas langsung. Nah, jadi kelurahan ini hanya mengetahui saja, Pokmas itu yang mengolah. Nah, betul, kelompok masyarakat ya yang mengerjakan itu. Sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan? Ya itu melalui Pokmas tadi, ya, melalui kelompok masyarakat itu. Jadi yang mengolah, yang mengerjakan itu semua masyarakat. Apa langkah yang dilakukan agar hasil pembangunan bisa dirasakan sama panjang? Ya harus direncanakan dari awal itu peruntukannya untuk apa, dan itu aspirasinya harus memang dari masyarakat. Jadi pemerintah tidak boleh asal gitu bangun apa, itu harus dari bawah dulu, dari masyarakat. Jadi masyarakat itu pengennya apa, jadinya pingin dia itu ada paving, jalannya paving, ya udah disampaikan di musrenbang tadi itu. Bagaimana kondisi jalan utama dan jalan lingkungan di desa ini? Alhamdulillah baik, ya bisa ada disaksikan kan jalannya mulus. Apakah masyarakat sudah memiliki akses air bersih yang cukup? Sudah, alhamdulillah kita nggak pernah kekurangan ya untuk air ya. Ada dari PDAM juga ada, tidak ada kendala kalau air. Bagaimana kondisi jaringan listrik? Apakah sudah stabil dan merata? Sudah, listrik juga baik, merata, tidak ada yang daerah yang tidak teraliri listrik. Semua teraliri listrik dengan baik. Jadi apakah desa Pakistaji ini unggul dalam pertanian? Unggul. Jika demikian, apakah desa ini juga memiliki program ketahanan pangan atau diversifikasi tanaman? Diversifikasi tanaman ini biasanya tidak selalu tanaman itu yang ditanam ya, gantian. Kadang padi, kadang jagung sesuai musimnya. Adakah kegiatan seni, budaya, atau festival desa yang menjadi daya tarik? Ada di Jalan Bodak. Biasanya jalan bodak itu ditampilkan kapan saja? Pas festival ya, pas karnaval, terus pas ada undangan, ulang tahun kota, itu biasanya tampil. Apa saja layanan kesehatan yang diberikan di Posyandu pada masyarakat? Posyandu ya imunisasi, terus makanan bergizi, yaitu menimbangan berat badan dan sebagainya. Untuk lansia itu apakah juga ada Pak di Posyandu? Ada untuk PKK apa? Lansia. Untuk Ya. remaja Ada, namanya IRT, jadi posyandunya sudah lengkap dari posyandu. jadi dari bayi, remaja, lansia ada. Apakah ada inovasi atau program tambahan di Posyandu selain layanan kesehatan dasar? Sementara ini belum, Pak. Belum ada. Tapi tetap kan di tim posyandu itu ada bina keluarga balita. Iya Pak, terima kasih ya waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pakistaji terletak di Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki suasana yang tenang dengan masyarakat yang hidup rukun serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Di tengah perkembangan kota, Pakistaji masih mempertahankan lahan persawahan yang luas dan subur yang menjadi salah satu potensi unggulan di bidang pertanian. Selain itu, di Pakistaji terdapat tempat pembuangan sampah yang menjadi upaya warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Akses jalan utama di wilayah ini juga cukup baik, memudahkan aktivitas warga dan menghubungkan Pakistaji dengan daerah sekitar. Dengan persawahan yang menjadi unggulan, fasilitas yang memadai, serta masyarakat yang peduli lingkungan, Kelurahan Pakistaji tumbuh sebagai wilayah yang sejuk, produktif, dan terus berkembang. Dalam bidang pendidikan, terdapat PAUD yang menjadi tempat belajar anak usia dini sebelum melanjutkan ke sekolah dasar, yang juga berperan penting dalam mendukung pendidikan dan kegiatan sosial warga. Dalam bidang keagamaan, terdapat beberapa masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat.
Sementara di bidang kesehatan, Puskesmas Pembantu atau Pustu Pakistaji hadir untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan warga seperti pemeriksaan dan imunisasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.